sekedar untuk Anda tahu bahwa sekarang ini Syiah sampai mempengaruhi dosen-dosen, mempengaruhi mahasiswa, mempengaruhi ya pokoknya pejabat-pejabat banyak yang dipengaruhi. Dan sudah ada perwira-perwira angkatan bersenjata yang sudah dipengaruhi dengan ajaran Syiah. Malahan ada di antara mereka yang sudah dikirim ke Lebanon untuk melakukan latihan-latihan militer di Hizbullah, karena Hizbullah itu adalah milisi militer Syiah yang ada di Lebanon. Bahwa Syiah itu membahayakan akidah, membahayakan moral, dan sebentar kalau Syiah itu sudah kuat akan mengancam keutuhan NKRI. Dan kami berani bertanggung jawab di mana saja. Alhamdulillah kami sudah memiliki statuta UIN itu. Dan kami sudah baca-baca. Di situ ada beberapa yaitu kode etik yang termuat di dalam statuta UIN yang sebenarnya sudah dilanggar oleh Jalaluddin Rahmat. Para jemaah sekalian, di dalam salah satu doa dalam Al-Quran disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Wahai Tuhan kami, afrigh alaina sabran, curahkanlah kesabaran atas kami. Wa tsabbit aqdamana, dan teguhkanlah langkah-langkah kami. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Jadi para jemaah sekalian, di samping kita sangat memerlukan kesabaran di dalam kehidupan ini, sabar menjalankan perintah-perintah Allah, sabar menahan diri dari larangan-larangan Allah yang kadang-kadang begitu menarik. Begitu juga sabar apabila terjadi musibah, cobaan. Kita juga berdoa supaya keyakinan kita, akidah kita selalu diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah kita memohon kiranya Allah selalu menolong kita dari orang-orang kafir dengan segala tipu dayanya. Para jemaah sekalian, maka di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita apa kiranya yang perlu kita lakukan bersama supaya kita selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ialah di dalam suratul Hajj Allah berfirman, "Wa la yansurannallahu may yansuruhu." Sungguh benar-benar Allah akan menolong orang-orang yang menolongnya. Kita mau ditolong oleh Allah, tolong Allah. Kita mau dicintai oleh Allah, cintai Allah. Kita mau didekati oleh Allah, dekatilah Allah. Karena Allah selalu bersikap kepada kita sebagaimana sikap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah benar-benar akan menolong orang-orang yang menolongnya. Innallaha laqawiyyun aziz. Kalau Allah yang menolong, tidak ada yang bisa menghalangi pertolongan Allah. Dan pertolongan Allah itu bukan pertolongan yang lemah, tapi pertolongan yang sangat kuat, karena sesungguhnya Allah itu maha kuat lagi maha perkasa. Siapakah yang dimaksud orang-orang yang menolong Allah Subhanahu wa taala? Alladzina immakannahum fil ardh, ialah orang-orang yang apabila diberikan kemapanan dalam kehidupan ini, ada kedudukannya, dia dalam keadaan yang mapan, dalam keadaan yang stabil, apalagi kalau dia mempunyai kekuasaan, maka aqamus shalah, mereka mendirikan salat, wa atauz zakat, dan mereka mengeluarkan zakat, wa amaru bil ma'ruf, dan mereka amar ma'ruf, wa nahau 'anil munkar, dan mereka melakukan nahi munkar. Jadi para jemaah sekalian, kalau kita melihat ayat ini, kita melihat bahwa di dalamnya terdapat tahapan-tahapan yang harus kita lewati
yang harus kita upayakan pada pribadi kita. Yang pertama, perbaikilah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan memperbaiki ibadah salat. Mantapkan salat kita. Jangan fawailul lil musallin. Jangan kita termasuk orang-orang yang lalai dalam salat. Dan usahakan kita termasuk orang yang berbahagia dalam salat, karena kita termasuk orang yang khusyuk di dalam melakukan ibadah salat. Di mana itu khusyuk, hadirin yang kami muliakan? Khusyuk itu ada di dalam hati kita. Hati yang khusyuk, maka upayakanlah setiap ibadah yang kita lakukan itu adalah ibadah yang disertai dengan perasaan dalam hati kita, penghambaan diri, merasa diri lemah, merasa diri hina di hadapan kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dan mengeluarkan zakat. Berarti kita ini suka melakukan yang disebut dengan hablu minallah, melakukan kebaikan-kebaikan kepada sesama manusia. Jadi berikanlah kepada manusia apa yang bisa kita berikan. Sehingga dalam hadis dikatakan khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah yang paling banyak manfaatnya kepada sesama manusia. Mungkin dengan harta, mungkin dengan ilmu, mungkin dengan tenaga, mungkin dengan doa. Semuanya itu adalah sesuatu hal yang bagus untuk kita berikan kepada manusia. Tetapi yang tidak kalah pentingnya, amar ma'ruf nahi mungkar juga. Harus selalu kita hidupkan di dalam hati kita amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Apa sebabnya para jemaah sekalian? Karena kehidupan masyarakat ini seperti yang disebutkan dalam hadis, ialah sama keadaannya dengan orang-orang yang menumpang perahu besar dari perahu kayu, di mana sebahagian dari penumpangnya berada di atas dan berada di bahagian di bawah. Dan orang-orang yang di bawah itu kalau ingin mengambil air harus naik tangga, minta permisi, baru turun lagi. Sehingga ada di antara orang-orang yang berada di bawah ini mengatakan, sebenarnya air itu dekat sekali dengan kita, hanya dibatasi dengan dinding kapal ini. Andai kata kita lubangi sedikit, sudah masuklah air ini dan tidak perlu kita capek-capek naik ke atas. Inilah pikiran yang bodoh para jemaah sekalian. Maka dalam hadis itu dikatakan, kalau orang-orang di atas itu membiarkan keinginannya, orang yang di bawah ini ingin melubangi perahu, halaku jami'an, maka mereka binasa semua. Bukan saja yang di bawah binasa, yang di atas juga binasa. Tapi kalau orang yang di atas itu melakukan upaya menahan dan mencegah, najau wa najau jami'an, selamatlah mereka dan selamatlah mereka semuanya. Maka para jemaah sekalian, banyak sekali kemungkaran yang terjadi di dalam masyarakat kita ini. Mana kemungkaran kontes kecantikan sedunia? Ya, yang dilaksanakan, yang awalnya itu sampai kepada naudzubillah, ya macam-macam lah bagaimana kira-kira kontes kecantikan. Sementara dalam Quran mengatakan wala yubdina zinatahunna, hendaklah wanita itu tidak menampakkan perhiasannya. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, hendaklah mereka menghulurkan kudungnya menutupi dadanya. Tapi mana bisa dilaksanakan dalam kontes kecantikan yang seperti ini? Ini adalah maksiat para jemaah sekalian. Tetapi kalau kami dari LPPI, maka di antara kemaksiatan dan bahaya yang paling besar ialah penyimpangan akidah para jemaah sekalian. Inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di saat beliau berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Tuhanku, jauhkan aku dan keturunanku dari penyembahan berhala, penyimpangan akidah yang terjadi sekarang ini. Para jemaah sekalian, kalau kita merujuk kepada fatwa majelis ulama, maka di dalam fatwa majelis ulama itu dikatakan perbedaan-perbedaan pendapat di dalam agama kita selama masih berada dalam koridor ahlus sunnah wal jamaah dalam arti yang luas, maka perbedaan pendapat itu bisa ditolerir dan tidak apa-apa. Di sini kenapa dikatakan ahlus sunnah wal jamaah dalam arti yang luas? Karena umpamanya dengan demikian bukan
hanya NU saja yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, Muhammadiyah juga Ahlus Sunnah wal Jamaah, Wahdah Islamiyah juga Ahlus Sunnah wal Jamaah, Jamaah Tabligh juga Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan lain-lainnya juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Diperluas. Jadi di situ dikatakan bahwa selama perbedaan itu masih berada dalam majal ikhtilaf, yaitu dalam koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak apa-apa. Kalau ada imam membesarkan bismillah, ada yang tidak, itu tidak apa-apa. Ada yang selalu kunut kalau subuh, ada yang tidak, itu juga tidak apa-apa. Tidak perlu kita pertajam perbedaannya. Ada yang tarawih 11 rakaat, ada yang 23 rakaat juga tidak apa-apa. Ada yang azan Jumat 1 kali, ada yang 2 kali, tidak apa-apa. Tapi dalam fatwa Majelis Ulama dikatakan, kalau perbedaan pendapat itu sudah di luar koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka bukan lagi perbedaan pendapat yang bisa ditolerir, yang bisa diterima, tapi ini adalah penyimpangan dalam agama para jemaah sekalian. Penyimpangan dalam agama. Apa contohnya? Ialah umpamanya Ahmadiyah. Ahmadiyah itu yang mengaku masih ada Nabi sesudah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada Mirza Ghulam Ahmad, itu menurut fatwa Majelis Ulama adalah golongan sesat dan menyesatkan. Karena tidak ada dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berpendapat demikian. Tidak ada sahabat yang berpendapat demikian, tidak ada tabi'in, tidak ada tabi'in sampai kepada imam yang 4. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, tidak ada yang berpendapat demikian. Kalau demikian, ini adalah penyimpangan dalam agama. Para jemaah sekalian, pluralisme yang menganggap semua agama sama, Islam benar dan selain Islam juga benar, ini adalah penyimpangan. Tidak ada sahabat berpendapat begitu. Tidak ada tabi'in, tidak ada tabi'in, tidak ada imam yang 4 berpendapat demikian, maka ini penyimpangan agama. Para jemaah sekalian, yang paling berbahaya sekarang ini, para jemaah sekalian, dan sangat agresif, ialah ajaran dan aliran Syiah yang pusatnya ada di Iran, yang salah seorang pemimpinnya adalah Khomeini. Inilah yang sekarang ini mungkin orang tidak tahu, tapi ini sekarang seperti api dalam sekam. Tidak kelihatan tapi membara di dalam sekarang ini para jemaah sekalian. Saya baru Selasa dan Rabu saya dari Kendari. Di situ ada pimpinannya Syiah seluruh Indonesia, ialah Jalaluddin Rahmat, memberikan ceramah selama 2 hari di Stein Kendari. Setelah saya rasa-rasakan, saya hadir. Oh, ternyata kader-kader Syiah yang sudah pernah belajar di Makassar, di berbagai perguruan tinggi, mereka berusaha kembali ke daerah masing-masing dan berusaha mencari posisi-posisi yang penting, menjadi dosen, menjadi guru. Maka itulah yang sudah menjadi dosen seperti di perguruan tinggi, mereka lah yang datang membujuk pimpinan perguruan tinggi, ada seorang yang hebat sekali, perlu ahli komunikasi, hebat berpidato, sehingga sudah berkali-kali Jalaluddin Rahmat datang ke Kendari. Inilah para jemaah sekalian. Dan sekedar untuk Anda tahu bahwa sekarang ini Syiah sampai mempengaruhi dosen-dosen, mempengaruhi mahasiswa, mempengaruhi pokoknya pejabat-pejabat banyak yang dipengaruhi. Dan sudah ada perwira-perwira angkatan bersenjata yang sudah dipengaruhi dengan ajaran Syiah. Malahan ada di antara mereka yang sudah dikirim ke Lebanon untuk melakukan latihan-latihan militer di Hizbullah, karena Hizbullah itu adalah milisi militer Syiah yang ada di Lebanon. Mana lagi yang dikirim ke Qum, yang dikirim ke berbagai kota di Iran itu untuk mendalami Islam menurut ajaran Syiah. Mereka sudah masuk di perguruan tinggi, mereka sudah masuk di berbagai kalangan. Maka para ikhwah sekalian, ada seorang ulama memperingatkan
bahwa salah satu harga mahal yang sudah dibayar oleh kaum muslimin karena mereka lalai tentang Syiah ini, salah satu harga yang mahal yang mereka sudah bayar adalah di Irak. Kenapa di Irak itu para jemaah sekalian? Irak itu awalnya adalah negara Sunni. Di sanalah kekhalifahan Abbasiyah, Harun al-Rashid, Al-Amin dan lain-lain sebagainya. Tetapi Syiah datang ke sana, mari kita bersatu, tidak usah selalu mengungkit perbedaan-perbedaan. Ya, orang Sunni itu baik-baik, ya wajar. Ternyata mereka ini punya rencana yang begitu rapi dan tersembunyi. Bukan 1 tahun, 2 tahun, 50 tahun, 100 tahun, 200 tahun. Setelah 200 tahun mereka berkembang di Irak, akhirnya berimbang antara Sunni dan Syiah di sana. Kemudian para ikhwah sekalian, setelah Amerika menyerang Irak, Saddam Hussein dan kaum Sunni melawan, tetapi mereka diserang dari belakang oleh orang Syiah, sehingga mereka itu dihabiskan. Dan sekarang yang berkuasa di Irak itu adalah orang Syiah. Kasihan Sunni di sana itu, itulah yang sekarang tertindas para ikhwah sekalian. Apakah hanya di Irak? Tidak. Karena Khomeini itu sudah mencanangkan ialah tasdirul thawra al-islamiyah. Revolusi Islam yang ada di Irak itu, di Iran itu, menurut Khomeini itu harus diekspor ke seluruh dunia. Jadi para jemaah sekalian, kami dari LPPI sudah sampai kepada kesimpulan bahwa Syiah itu membahayakan akidah, membahayakan moral, dan sebentar kalau Syiah itu sudah kuat akan mengancam keutuhan NKRI. Dan kami berani bertanggung jawab di mana saja. Kenapa dikatakan membahayakan akidah? Karena rukun iman dan rukun Islam kita berbeda antara kita dengan Syiah itu. Rukun iman mereka 5, kita berapa deh? 6. Itu sudah berbeda. Tidak ada beriman kepada kitab suci. Ya, tidak ada beriman kepada kitab suci. Karena pada hakikatnya cuma mereka menyembunyikan. Mereka itu tidak percaya dengan Quran yang ada sekarang. Mereka menganggap Quran yang ada sekarang tidak sempurna. Quran yang sempurna akan dibawa sebentar oleh Imam Mahdi kalau sudah muncul. Dan salah satu rukun imannya orang Syiah adalah al-imamah. Apa artinya imamah? Imamah itu ialah seseorang baru dikatakan beriman, baru dikatakan Islam kalau percaya kepada Imam Syiah yang 12. Mulai dari Sayyidina Ali, Hasan dan Husain radhiyallahu anhum sampai imam yang 12. Siapa yang tidak percaya imam ini menurut mereka, lalu dia meninggal dunia, mati jahiliyah, mati di luar Islam. Itu ditulis oleh Emilia Renita dalam buku 40 Masalah Syiah, dan editornya adalah Jalaluddin Rahman. Para jemaah sekalian, rukun Islamnya 5 juga, tetapi tidak ada asyhadu an la ilaha illallah dan tidak ada asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yang ada adalah al-wilayah. Apa itu al-wilayah? Seseorang itu baru dianggap Islam kalau percaya bahwa sesudah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, yang harus menjadi pemimpin, yang harus menjadi khalifah adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Siapa-siapa umat Islam yang tidak percaya ini, dia kafir dan bukan Islam menurut mereka. Jadi dengan demikian hadirin yang kami muliakan, Abu Bakar, Umar, Utsman pengkhianat menurut mereka. Orang kafir, orang murtad, dan semua sahabat yang mengakui 3 khalifah sebelum Sayyidina Ali pengkhianat, murtad, dan kita semuanya ini adalah orang yang sesat kalau kita mengakui 3 khalifah sebelum Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Inilah para jemaah sekalian betapa dalam akidah kita berbeda dan akan mengancam akidah kita. Yang kedua, Syiah ini mengancam moral dengan menghalalkan nikah mut'ah yang sudah diharamkan oleh para ulama
sampai kepada fatwa Majelis Ulama. Para jemaah sekalian, di dalam fatwa Majelis Ulama dikatakan bahwa akhir-akhir ini nikah mut'ah itu telah dilakukan oleh sebahagian kaum muslimin, terutama para pelajar dan mahasiswa remaja, dan nikah mut'ah ini adalah salah satu alat propaganda Syiah untuk menyebarkan ajarannya. Itu disebutkan dalam fatwa Majelis Ulama, para jemaah sekalian. Maka sekarang ini seperti gunung es, di atas kelihatannya sedikit, di bawah itu sebenarnya sudah banyak melakukan nikah mut'ah itu. Karena gampang sekali. Dia katakan, daripada kita berzina, ya lebih kita nikah mut'ah. Ya begitulah. Nah, ini yang terjadi para ikhwan sekalian. Yang ketiga, Syiah itu sebentar kalau sudah kuat akan membahayakan keutuhan satu negara yang mereka tempati. Apa sebabnya? Karena seperti yang dikatakan di dalam fatwa Majelis Ulama, ajaran Syiah itu adalah salah satu ajaran yang terdapat di dalam dunia Islam yang bertentangan dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dianut oleh mayoritas kaum muslimin Indonesia. Apa perbedaan pokoknya? Orang Syiah itu menganggap imamnya yang 12 maksum, bersih dari dosa. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah menganggap yang maksum itu hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Syiah itu tidak mengakui ada ijma, kesepakatan ulama tanpa imam mereka, sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mensyaratkan ada imam Syiah atau tidak ada, ijma bisa saja terjadi. Yang ketiga, orang Syiah itu tidak menerima hadis kecuali melalui jalur Ahlul Bait, keluarga Nabi. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah menerima hadis dari semua sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Selanjutnya orang Syiah itu berkeyakinan bahwa imamah, pemerintahan itu merupakan rukun Islam, sedangkan Ahlus Sunnah menganggap itu adalah penyempurna demi kemaslahatan umat. Yang kelima, orang Syiah itu tidak mengakui kekhalifahan Abu Bakar, Umar dan Utsman, sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengakui keempat daripada khulafaur rasyidin. Maka di dalam fatwa Majelis Ulama itu dikatakan, karena perbedaan pokok antara ajaran Syiah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama mengenai imamah yaitu pemerintahan, maka Majelis Ulama menghimbau kaum muslimin Indonesia yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah supaya mewaspadai masuknya ajaran yang berdasarkan Syiah. Para jemaah sekalian, ada 5 perbedaan pokok tadi. Kenapa yang ditekankan itu adalah imamah, terutama imamah dan pemerintahan? Karena menurut orang Syiah, tidak sah seseorang itu memerintah kalau bukan Ahlul Bait, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak sah. Kalau dia berani memerintah padahal dia bukan Ahlul Bait, berarti dia merampas haknya Ahlul Bait. Maka nanti kalau mereka sudah kuat, mereka akan berusaha untuk menggulingkan pemerintah yang bukan dari Ahlul Bait, lalu diganti dengan pemerintah yang Ahlul Bait, atau yang ikut kepada corak pemerintahan Ahlul Bait yang ada di Iran sekarang ini, para jemaah sekalian. Nah, maka di Irak mereka sudah melakukan yang demikian itu, maka mereka akan menjalar terus. Di Yaman tadinya mereka itu hanya organisasi sosial, tetapi lama kelamaan melatih dengan senjata. Akhirnya mereka sekarang juga sudah mempunyai yaitu milisi-milisi militer. Begitu. Ya apalagi di Lebanon sudah lama ya disebut dengan Hizbullah di sana. Maka inilah para jemaah sekalian, dan artinya yakin saja. Dan itu dikatakan juga oleh Ustadz Farid Uqbah di dalam salah satu majalah bahwa Syiah itu pada hakikatnya adalah pemberontak. Sekarang ini ada satu hal yang menyedihkan dan menggelisahkan, ialah bahwa Jalaluddin Rahmat itu rupanya masih akan meneruskan upayanya memperoleh gelar doktor di UIN Alauddin Makassar.
Iya, yang tadinya banyak ditolak oleh ulama-ulama, ya rupanya dia tetap bersikeras, dan rupanya pihak UIN juga menganggap itu adalah satu hal yang artinya benar menurut mereka. Nah, para jemaah sekalian, di sini saya ingin menyampaikan kenapa kami dari LPPI menolak yaitu rencana program doktornya Jalaluddin Rahmat di UIN Alauddin. Supaya Anda pahami, kalau Anda setuju, ya mari kita bersama-sama menolak. Kalau Anda tidak setuju, doakan saja. Nah, kenapa kami menolak, para jemaah sekalian? Saya belum bicara mengenai Syiahnya, saya tidak berbicara Syiah. Syiah itu sebenarnya cukup menjadi alasan untuk dia tidak dimasukkan di situ, tidak mendapat gelar doktor. Karena seperti yang dikatakan oleh Bapak Kiai Sanusi Baco, pernah kami berkunjung ke rumah beliau dan itu kami catat apa yang beliau katakan. Katanya sebenarnya orang yang seperti ini yang mempunyai yaitu pemikiran yang menyimpang tidak boleh diberikan gelar doktor dalam ilmu agama Islam. Apa sebabnya? Sama perumpamaannya dengan beras ketan. Itu beras ketan kalau mau dijadikan songkolok bagadang, nah itu bagus itu, ya dimakan. Tapi kalau ada orang membeli beras ketan dengan tujuan menjadikan minuman keras, menurut beliau tidak boleh dijual kepada dia itu, karena dia ingin gunakan salah. Iya, itu perkataan Bapak Kiai Sanusi Baco. Jadi sama juga dengan ini. Kalau ada orang yang baik-baik mau jadi dokter seperti Ustaz Rahmat Abdul Rahman, ahlan wa sahlan. Iya, karena akidahnya benar. Tapi kalau orang seperti ini mau jadi dokter, dia ingin mempergunakan gelar doktornya sebagai legitimasi supaya dia lebih percaya dengan menyebarkan ajaran sesat, itu tidak boleh sebenarnya. Tapi saya tidak berbicara dari segi Syiahnya, karena orang ini kan belum ada keputusan pemerintah. Kita berbicara dari hal yang berkaitan dengan aturan-aturan akademik di satu perguruan tinggi, khususnya di UIN sendiri, para jemaah sekalian. Alhamdulillah kami sudah memiliki statuta UIN itu, dan kami sudah baca-baca. Di situ ada beberapa, yaitu kode etik yang termuat di dalam statuta UIN yang sebenarnya sudah dilanggar oleh Jalaluddin Rahmat. Yang pertama-tama, para jemaah sekalian, Jalaluddin Rahmat itu mempergunakan ijazah yang tidak, yaitu belum disahkan oleh dikti istilahnya. Menurut di dalam aturan, semua ijazah dari luar negeri itu harus lewat dikti untuk disetarakan. Sementara Jalaluddin Rahmat mengaku dia S2 dari Amerika, dia S3 dari Australia, dan dia sudah dikukuhkan sebagai guru besar di Unpad dalam bidang ilmu komunikasi pada Oktober 2001. Itu tertulis dalam satu buku yang berjudul yaitu Dakwah Sufistik Kang Jalal. Ya. Dakwah Sufistik Kang Jalal ini. Di sini dia mengaku, para jemaah sekalian, dalam Dakwah Sufistik Kang Jalal, dia mengaku bahwa dia sudah master dari Amerika, dia sudah doktor dari Australia, dan dia sudah dikukuhkan sebagai guru besar di Unpad pada Oktober 2001. Para jemaah sekalian, maka LPPI mengirim surat ke Unpad, maka rektor Unpad yang bernama Profesor Ganjar Kurnia pada tanggal 23 April 2012 menjawab bahwa saudara Jalaluddin Rahmat belum memiliki gelar guru besar di Unpad. Untuk doktornya secara administratif kami belum menerima ijazahnya. Padahal di sini sudah profesor doktor. Ini saja di Kendari Selasa dan Rabu yang lalu, pokoknya serba profesor doktor dan MSc. Ya, baik di spanduknya maupun di undangannya maupun di sertifikat peserta. Pokoknya itu ya.
Jadi para jemaah sekalian, yang kedua, kami juga menyurat ke Dikti. Maka Dikti itu mengatakan bahwa saudara Jalaluddin Rahmat belum pernah menyetarakan baik ijazah masternya maupun ijazah doktornya di Dikti. Maka Dikti tidak mempunyai data tentang yang bersangkutan. Jadi para jemaah sekalian, ini berarti menurut Dikti ini ijazah yang dia gunakan di sana, yaitu ijazah S2, itu adalah ijazah yang sebenarnya tidak boleh dipakai karena belum disetarakan di Dikti. Sedangkan dalam kode etiknya statuta UIN itu dikatakan bahwa ijazah dan gelar di UIN itu menuruti aturan yang dikeluarkan oleh Mendikbud, oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ini kami ingin menuntut. Jadi insya Allah kami minta didoakan. Kami sudah menyurat karena Jalaluddin Rahmat akan diuji hari Kamis, maka kami minta audiensi pada hari Selasa. Iya, mendahului ujiannya. Kami ingin mempertanyakan apakah dia sudah memenuhi persyaratan. Ya, bagaimana ini jasanya? Para jemaah sekalian, tapi ada berita bahwa sekarang dia sudah urus untuk disetarakan. Sehingga ada orang mengatakan, Ustaz, sudah ini disetarakan, kita mau apa lagi? Ya, saya bilang bukan, itu saja kita punya alasan. Alasan kita selanjutnya adalah menggunakan gelar palsu seperti yang dikatakan tadi. Sudah sekian lama dia menggunakan profesor doktor di mana-mana. Bagaimana kira-kira ini? Apakah ini dibenarkan dalam kode etiknya UIN? Menurut dalam kode etik UIN itu dikatakan bahwa seluruh warga kampus dilarang menggunakan ijazah dan gelar aspal. Iya. Bukan aspal yang ada di jalanan, tapi aspal itu artinya asli tapi palsu. Ini ada indikasinya para jemaah sekalian. Apa indikasinya? Ya tadi kan Rektor Unpad kan mengatakan dia belum guru besar dan doktornya juga belum diserahkan ijazahnya. Para jemaah sekalian, begitu hebatnya Jalaluddin Rahmat. Waktu kami menyampaikan masalah ini di surat kabar harian Fajar, maka dia membantah. Bantahannya itu di surat kabar, dan tentu juga dia bantah karena sekarang jadi senjata bagi kami sekarang. Iya. Bagaimana bantahannya? Katanya itu kan suratnya Rektor Unpad hanya mengatakan dia belum guru besar di Unpad. Bisa saja dia guru besar di perguruan tinggi yang lain. Cuma dia tidak sebut di mana. Jadi Nalupatomi tadi dalam bukunya ini bahwa dia sudah mengaku sudah guru besar di Unpad Oktober 2001. Jadi begini orang para jamaah sana kalau balai-balai putar-putar begitu. Lupa jadi membuat lagi. Jadi ini sekedar untuk kita tahu. Rupanya begitu hebatnya imam dahulu. Imam Syafi'i lebih 1000 tahun yang lalu memang sudah memperingatkan. Lam ara ahadan min ashabil ahwa akdzaba bid da'wa wa ashhada bizuri minar rafidah. Dari Islam sempalan yang begitu banyak ini, ada Mu'tazilah, ada Khawarij, ada Qadariyah, ada ini yang paling banyak sumpah palsunya dan dustanya Syiah itu katanya. Ya rupanya Jalaluddin Rahmat itu membuktikan. Ya. Dan ini mungkin saja dianggap itu kan namanya taqiyah. Jadi semakin berdosa semakin banyak pahalanya. Karena memang at-taqiyatu dini, ada bedeng hadis, taqiyah itu agama saya, la dina liman la taqiyah lahu. Tidak ada agama yang tidak bertaqiyah. Jadi semakin bertaqiyah dia, ini sebabnya para jemaah sekalian, sudah lama ini masalah diprotes, ya tetap dia enak-enak saja pakai itu sampai di Kendari karena banyak pahalanya. Iya. Para jemaah sekalian, ini keterangan dari Unpad dan keterangan dari Dikti. Saya sendiri bawa ke rumahnya Jalaluddin Rahmat. Saya bawakan. Iya. Saya ketok-ketok pintunya, datang ibu. Ini, ya dari mana Pak? Dari Makassar. Ya tunggu ya, masuk. Setelah dia masuk, dia keluar, maaf Pak ya, Pak Jalal tadi malam dari dokter belum bisa menerima tamu. Ya, saya kembali nih. Tapi setelah saya kembali,
Lebih baik saya tinggalkan ini, kalau saya mau kasih mantongnya. Jadi saya kembali ke itu, datang itu, Bu, kasih Pak Jalal ya. Iya, alhamdulillah, jadi dikasih nih. Nah, jadi dia sudah tahu, tetapi tetap juga pakai. Jadi bertahan memakai itu gelarnya. Nah, para jemaah sekalian, baru-baru ini, artinya belum terlalu lama, ada seorang guru besar yang bernama Profesor Az-Zumardi Asra. Beliau adalah mantan rektor UIN Syarif Hidayatullah di Jakarta dan sekarang ini menjadi ketua atau direktur PPS UIN Syarif Hidayatullah. Dia memberikan keterangan bahwa saya itu punya pengalaman dengan Kang Jalal. Kang Jalal itu sudah pernah mengajar di PPS UIN Syarif Hidayatullah sesuai dengan perintah dari rektor sebelum beliau. Dia mengajar. Nah, maka di waktu beliau yang menjabat, beliau minta kepada semua dosen ini tolong masukkan lagi ijazah dan transkripnya. Maka di situ dikatakan ternyata Saudara Jalaluddin Rahmat tidak bisa memberikan berkas tentang doktor dan guru besar yang sering dia pakai selama ini. Tidak bisa. Mari mau kemana? Iya, disuruh berhenti mengajar. Lalu ditanya teman kuliahnya di Australia, bagaimana itu sebenarnya? Dia bilang tidak lulus memang Tompi itu. Dia belum lulus. Jadi belum ada disertasinya. Coba kira-kira ini para jemaah sekalian. Inilah yang mau, itulah sebabnya dia mati-matian mau dapat di sini. Di dalam surat kabar itu tadi dia katakan, kan bisa saja dia profesor, guru besar di perguruan tinggi yang lain, cuma dia tidak sebut. Dan dia katakan juga di situ dalam pembelaannya, memang dia belum serahkan ijazahnya, tapi ada cuma dia belum serahkan. Nah, berbeda dengan kenyataannya sekarang. Jadi kira-kira menurut Anda, apakah Anda setuju kalau saya protes ini atau jangan biar dong? Kira-kira Anda mau ikut membantu saya atau mau begini saja? Iya, nah begitu. Iya, Allahu Akbar. Nah, jadi anak-anak sekalian, insya Allah inilah yang kami mau kemukakan di UIN hari Selasa. Saya berniat kalau saya tidak diterima oleh UIN, ya saya punya niat itu, mudah-mudahan Anda kabulkan. Saya mau mengadakan aksi damai. Iya, mau mengadakan aksi damai. Artinya minta keadilan. Iya. Dan kita ini Makassar, Serambi Madinah. Apa artinya Serambi Madinah kalau hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan diberlakukan di sini dan kita lihat dan kita biarkan? Itu seharusnya tidak terjadi pada jemaah sekalian. Dan ada baru-baru ini juga terjadi satu kejadian di Jakarta. Kang Jalal itu ada yang mengundang dia untuk memberikan acara halal bil halal di Universitas Negeri Jakarta. Banyak yang protes. Alhamdulillah tidak jadi. Ya. Maka ada seorang wakil rektor Universitas Az-Zahra itu memberikan apresiasi dan memberikan artinya ucapan selamat kepada rektor Universitas Negeri Jakarta. Dia katakan ini satu artinya sikap yang berani dan benar karena Kang Jalal itu adalah seorang yang cacat akademik dan merupakan tokoh kontroversial yang melakukan penodaan agama dengan ajaran Syiah. Nah, jadi para jemaah sekalian, di sini saya dan alhamdulillah kami sudah berusaha menghubungi pihak-pihak di UIN itu dan kami sudah memberikan, kami punya alasan para jemaah sekalian, dan alasan kami itu sampai kepada 18 poin. Iya. Sampai 18 poin. Alasan yang terakhir tertulis di sini ialah adanya bukunya Jalal. Di dalam kode etik UIN itu dikatakan
setiap warga kampus itu harus menghargai pendapat orang lain. Ya, menurut kami Jalaluddin itu sama sekali tidak menghargai pendapat kita. Pendapat kita Ahlus Sunnah sangat memuliakan para sahabat Nabi. Betul atau tidak? Betul. Tetapi para jemaah sekalian, ada satu bukunya Kang Jalal yang belum lama ini kami beli, berjudul Rindu Rasul. Tapi buku ini sudah lama. Begitu bagusnya judulnya buku ini Rindu Rasul, tetapi di dalamnya ada hal-hal yang sangat menusuk perasaan kita. Ialah dia menulis tuduhan bahwa sahabat itu berusaha membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berhasil membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kalimat yang ada dalam bukunya itu? Dia mengatakan, semua usaha-usaha untuk membunuh Nabi di atas dilakukan oleh orang-orang kafir. Yang sangat mengherankan kita ialah usaha yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ada di sekitar Nabi? Ya, sahabat Nabi. Kemudian dia menulis, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali dari Tabuk ke Madinah, maka di tengah perjalanan sekelompok sahabatnya melakukan rencana rencana yang dilakukan secara diam-diam. Mereka merencanakan yaitu membuang Nabi dari bukit ke jurang yang terjal di Tabuk. Lalu ditulis pada bagian yang lain. Akhirnya upaya membunuh Nabi itu berhasil ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat karena diracuni. Saya sampai geleng-geleng, astaghfirullah. Dari mana ini dapat ini? Ternyata setelah saya ke Stiba dan Ustadz Yusran print itu dari sumber Syiah atau jawaban ulama terhadap subuhat ini, ternyata yang dituduh oleh orang Syiah cuma Jalaluddin Rahmat masih takut-takut tulis di situ. Tapi ternyata menurut pengetahuan orang Syiah yang membunuh Nabi Muhammad itu adalah Aisyah dan Hafsah radhiyallahu anhuma. Dialah yang memberi racun katanya kepada Nabi. Pura-pura mau dikasih obat, ternyata racun. Atas suruhan Abu Bakar dan Umar. Ya. Kemudian bahagian yang terakhir yang kami lakukan itu mengatakan, ia meriwayatkan banyak hadis yang menyatakan bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman, Talha, Sa'ad bin Abi Waqqas merencanakan untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melemparkannya dari bukit ke jurang yang dalam. Nah, inilah para jemaah sekalian. Kira-kira bagaimana ini? Kenapa selalu menjelek-jelekkan sahabat? Sedangkan kita ini kan Ahlussunnah sangat memuliakan sahabat. Apa ini tidak pelanggaran akademik? Kode etik. Dan di situ dikatakan bahwa setiap orang kampus itu harus bertanggung jawab. Itu Jalaluddin Rahmat berkali-kali diundang polisi, dan tidak datang-datang. Iya. Jadi alhamdulillah baru-baru ini hari Rabu yang lalu, di waktu dia melakukan acara di Kendari, saya mau ke Kendari juga, mau lihat-lihat, dengar-dengar. Maka hari Rabu itu dia pulang. Hari Rabu pagi saya ke rumahnya Ketua Stain. Saya cerita ini Pak, ini anu Jajal. Masa? Ya, dia heran juga. Lalu saya bilang, Pak, ada juga surat dari polisi ini bagaimana? Dia bilang, Pak Ustadz, jangan kasih di kampus, nanti menimbulkan masalah. Jadi bagaimana Pak? Kasih nanti di bandara. Ya. Nah, jadi waktu Jalaluddin Rahmat itu ke bandara, para jemaah, alhamdulillah, ikhwah di Kendari mengantar saya, lalu saya cari temannya. Gimana Pak Jalal? Oh, istirahat. Ada surat ini saya mau kasih. Saya nanti kasih. Jangan, saya mau kasih sendiri. Alhamdulillah saya datangi dia. Karena banyak temannya maka terpaksa itu tanda polisinya saya tutup. Saya bilang saja, Pak ini ada titipan. Lalu saya kasih juga ini. Pak ini juga bisa dibaca-baca. Ya. Ya. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, sudah berkali panggil polisi masa tidak datang-datang.
Kalau dipanggil tidak datang, ini tanggal 12 dia mau datang karena dia mau ujian. Jadi kalau ada caranya mau datang. Nah, jadi mudah-mudahan polisi, kita harapkan mudah-mudahan biar media datang supaya dia juga bisa bertemu dengan polisi, karena memang polisi sudah lama juga tunggu-tunggu dia. Iya. Nah, tapi para jemaah sekalian, itu saya punya niat ini, saya juga baru akan bicara-bicara dan musyawarah bahwa insya Allah kami merencanakan audensi pada hari Selasa. Kami mengungkapkan ini alasan kami menolak. Tapi kalau tidak diterima, berarti ada rencana kami untuk unjuk rasa, bukan unjuk rasa, aksi damai. Ya, dan tidak merusak. Masa usah saya pimpin lalu merusak. Ya, jadi artinya aksi damai ala Ustadz. Ya. Nah, jadi inilah para jemaah sekalian, mudah-mudahan Anda yang begitu banyak, apalagi yang besar-besar badannya, iya, jangan disimpan saja itu kita punya kekuatan. Mari kita sekali-sekali melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Karena sudah azan, barakallahu fikum. Semoga upaya kita untuk mengantisipasi rusaknya generasi kita ini. Karena para ikhwas sekalian, ada seorang ulama menulis ad-da'watu ila taqarrubi ma'asiyah, ajakan supaya kita ini berbaik-baikan dengan Syiah, berdamai dengan Syiah, itu tidak akan mungkin terjadi. Kita itu damai tapi mereka akan menjalar terus. Jadi kalau kita biarkan, khianatun udma, ini pengkhianatan yang keji kepada agama, wa jarimatun kubra, dan dosa yang besar, wa ghaflatun san'a, dan ini adalah kelalaian yang fatal akibatnya nanti para jemaah sekalian. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita. Mari kita mengadakan upaya-upaya mengantisipasi menjalarnya akidah dan aliran yang bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan sudah difatwakan sebagai aliran yang sesat di dalam fatwa Majelis Ulama. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.